Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, audiens kita yang utama bukanlah orang di sekitar kita, tapi Tuhan sendiri yang memperhatikan bakti kita, sehingga mari kita sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Pagi ini sebelum kita mulai kebaktian, mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta. Yang pertama, kebaktian Minggu dan jam doa Rabu yang diadakan di gedung gereja dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama mohon mengenakan masker saat bernyanyi, supaya kita semua tetap terlindungi dari COVID. Bapak Ibu Saudara, panitia ulang tahun gereja sudah minggu lalu 11 Juni 2023 dan saldo 400.000 rupiah sudah dikembalikan ke kas gereja. Terima kasih atas jerih seluruh panitia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara bagi kemuliaan namanya. Yang berikutnya, rapat panitia perancang akan dilaksanakan hari ini di gereja Minggu 18 Juni 2023. Setelah kebaktian, panitia perancang menyiapkan laporan dan rencana program di minggu atau bulan-bulan berikutnya. Yang berikutnya, hari ini juga ada persekutuan pria Baptis Cibubur Minggu 18 Juni 2023 jam 6 sore di gedung gereja. Acara Bapak Halomuan, pemain musik Bapak Herman, firman Tuhan Bapak Bambang Wahyudis yang kebetulan juga perancang akan seharian di gedung gereja. Tidak mengapa. Yang berikutnya, Gembala Sidang akan mengikuti persekutuan pendeta Baptis Indonesia hari Senin sampai Kamis 19 sampai 22 Juni 2023 di Rumah Sakit Immanuel Lampung. Rencana akan berangkat besok pagi supaya segala sesuatunya berjalan baik dan lancar. Yang dalam minggu di mana Gembala Sidang tidak ada tempat pelayanan bisa menghubungi panitia perancang. IBYC atau Indonesian Baptist Conference akan diadakan pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Surabaya. Utusan Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Saudara Aaron, Saudara Jonli, Saudara Dalmas, Saudara Rafael, Saudara Boy, dan Saudara Titan. Bapak Ibu Saudara yang ada berkat untuk menambah uang saku buat mereka, silahkan orangnya langsung atau ketua kaum mudanya, Saudara Aaron. Berikutnya, KPW Cibubur akan bersekutu Senin depan di rumah Ibu Mami atau Ibu Sulami, Senin 26 Juni 2023 jam 7. Mohon hadir tepat waktu. KPW Cibubur ini seringnya 30 menit dari jam yang sudah. Jadi kalau jam 7 malam mohon jam 7 malam. Tuan rumahnya kita akan menempati orang yang biasa kerja di Eropa. Kalau janji jam 7 ya jam 7 ya. Mohon anggota KPW Cibubur dan kita bisa mulai jam 7 malam atau tepat waktu ya. Sekolah Injil Liburan diadakan pada 7 sampai 8 Juli 2023. Guru dan murid sekolah Minggu khususnya kelas Indria sampai Tunas Muda harap mempersiapkan diri untuk terlibat di dalamnya. Berikutnya, ABWU atau Asian Baptist Women Union akan dilaksanakan di Hotel Mercure Jakarta pada tanggal 11 September 2023. BBI kita belum punya utusan, nanti kalau yang muda-muda nggak bisa berangkat ya lewat dari usia muda nggak apa-apa, supaya kita ada utusannya. Yang berikutnya persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir bisa ditransfer ke nomor rekening Krisnawati 87805905902 akan dilaporkan di WhatsApp jika ada koreksi mohon memberitahu Gembala Sidang. Data kehadiran minggu lalu kebutuhan doa Rabu 7 Juni di gedung gereja 19 secara online 24 sekolah minggu yang lalu 61 orang, kebaktian minggu 101 orang, KPWD di rumah Ibu Ike Sari minggu yang lalu 23 orang.
Data kegiatan kehadiran Namotrasi di hari Selasa 6 Juni 2023 11 orang. Kebaktian doa Kamis 8 orang, kaum muda remaja 9 orang, kelas baptisan 2 orang, kelas persiapan pernikahan kita terus doakan untuk kegiatan di Namotrasi. Kemarin mereka administrasi pertanahan mereka baru beli sudah ada kemajuan, ada progres ya. Juga data kehadiran minggu lalu sekolah minggu 11 Juni 25 orang, kebaktian anak 12 orang, kebaktian minggu 45 orang. Petugas kebaktian ini pada pagi hari ini pembawa acara Ibu Lydia Kristianingsih, Saudara Rahel, pemain musik Jaksono dan Saudara Rafael Kendra, Saudara Marvel Sabatian, OBS Saudara Aaron Kristo, sound system Bapak Sony Ondang, persembahan Bapak Nanan dan Ibu Neneng, penerima tamu Bapak Awi Halilinca dan Ibu Yulia Magdalena, keamanan Bapak mohon mempersiapkan diri petugas minggu depan, kebaktian doa Rabu 21 Juni, penungan Bapak Rudi Patmanto, pembawa acara Saudara Boy Adil Kanzai, pemain musik Saudara Aaron Kristo, Saudara Yosafat, OBS Bapak Bagias Yurian, Bapak Simon Daniel, pembukaan sekolah minggu depan Ibu Yulia Magdalena dengan pemain musik Saudara Peter Siringo-Ringo, petugas kebaktian minggu depan pembawa acara Bapak Setio Aji Wicaksono, pemain musik Saudara Herman, Bapak Herman, Saudara Damas, Saudara Damas, Venesia, OBS Bapak Bagias, sound system Bapak Simon Daniel, persembahan Bapak Sugeng Ibu Purwanti, penerima tamu Bapak Sesiono Ibu Sumarse, keamanan Bapak Suroso. Dari mimbar, saya mengucapkan hari Senin besok Bapak Dandung Murdianto, 19 Ibu Juni, Sukarse Sabari hari Selasanya 20 Juni, dan Saudari Rahel Yunistin. Selamat ulang tahun Pak Dandung, Bu Sukarse dan Saudari Rahel, Tuhan memberkati. Ibu Saudara bisa mengucapkan secara langsung yang berulang tahun minggu ini atau melalui WhatsApp grup gereja. Demikian pengumuman pagi ini. Mari kita masuki kebaktian khidmat dengan nikmati dan alami hadirat Tuhan secara langsung bertemu dengan menyembah, memuji. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, penuh ucapan syukur karena Tuhan Allah kita. Kita akan mulai acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita semua siapkan hati. Mari kita fokus untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Allah kita. Juga nanti kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita bersama-sama bangkit. Mari kita puji nama Tuhan. Kita tinggikan, kita agungkan, kita sembah nama Yesus di atas segala nama. Karena dialah yang menerima segala kemuliaan. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agung selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agung selamanya. Memujimu Bapa, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam segala situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu selalu beserta dengan kami. Bapa, mengucap syukur karena pada pagi hari dalam kami semua dalam keadaan sukacita yang daripada kami bersama-sama akan memuji, memuliakan namamu untuk mendengarkan firman. Berkati kami masing-masing pribadi supaya kami berkat yang daripada orang suatu. Tuhan berkati kami para hambamu yang menyampaikan firman apa yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam namamu kami bersyukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, saudara. Walaupun kita sedang berada dalam rintangan dalam kehidupan, janganlah sekalipun kita akan kuasa karena hanya Dialah yang sanggup menolong yang percaya kepadanya. Ragu lagi untuk mengikut Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selama Yesus sahabat penolong dalam hidup. Ku rindu semua orang
Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Kita baca Alkitab kita dari Yohanes 5 ayat 31 sampai 40. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara akan bacakan ayat yang genap. Yohanes 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang saksi tentang aku bahwa kesaksian yang diberikan aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku ada kesaksian dari manusia. Aku mengatakan supaya diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu menikmati saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa supaya aku melaksanakannya. Itu juga yang kukerjakan, dan itulah yang berkesaksian tentang bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang kamu tidak pernah mendengar suaranya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Kamu menyelidiki kitab-kitab sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi entahlah aku tahu bahwa di dalam kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya menerima seorang dari yang tidak mencari hormat dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa yang kepadanya kamu memperoleh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepadamu, tentu kamu akan percaya juga kepada. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis, bagaimanakah kamu akan apa yang kukatakan? Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan uraian firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Aryo dengan judul kesaksian tentang Yesus. Mulia namamu Tuhan. Kau adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia. Kami memuji namamu. Juru selamat yang puja masyurkan kasih-Mu, Maha Kudus berkuasa, Maha mulia namamu.
Mulia namamu Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan harta dengan penghasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan merawatmu dengan air anggurnya. Silakan dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik ya, punya kerajaan Tuhan pada saat Tuhan pada rumahmu sedang menguji dan muliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat kehidupan yang kau bersatu kepada kami semua. Sebentar lagi Tuhan, sebagai saksi Tuhan, kami akan berbuat dan biarlah persembahan ini untuk menjalankan persembahan ini, untuk menjangkau jiwa yang belum selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan dan mempersiapkan firman dan judul kesaksian tentang Yesus, kita angkat pujian, beri yang terbaik. Karena Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita.
memanggil, memberi yang terbaik. Diberkatinya. Janganlah harapkan hormat dunia. Silakan pendeta. Bapa di surga, kami rindu lagu ini terwujud di dalam kehidupan kami, memberikan yang terbaik, tidak saja berupa persembahan yang sudah kami kumpulkan, tapi juga berupa fokus, konsentrasi kami yang kami arahkan sepenuhnya yang terbaik bagi kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menikmati seutuhnya. Berkuasalah atas hambamu yang
yang menyampaikan, berkuasalah atas jemaatmu yang memperhatikannya, sehingga kami boleh berkati Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami, pelita dan terang bagi jalan kami, firman-Mu, sabdamu, perkataanmu sendiri. Sucikan, kuduskan, layak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami. Haleluya. Terima kasih pembawa acara sehingga tolong kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang kita sudah baca dari Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai 40, Yesus seolah-olah sedang duduk di kursi, dia seolah-olah sedang disidangkan. Mana perkara dia menyembuhkan orang yang lumpuhnya itu sudah selama 38 tahun, yang situasinya dia ada di tepi kolam Bethesda, mengharapkan itu air kolam itu bergejolak, katanya menurut superstisius atau menurut pemahaman atau konsep itu benar atau hanya tahlil atau hanya bahwa kalau pas bergejolak siapapun kondisi apapun sakitnya masuk ke situ akan disembuhkan. Nah, orang yang lumpuh situasi lalu kalah dulu dengan orang, sehingga Yesus dengan sengaja mendatangi orang ini, kamu mau sembuh. Lalu seketika itu juga Yesus memberitahu, angkatlah tilammu. 38 tahun lumpuh. Mungkin sudah melakukan fisioterapi, sudah minum obat stroke dan lain sebagainya dengan berbagai macam terapi. Tidak berhasil, tapi begitu disuruh oleh Tuhan, bangunlah dan angkatlah tilammu. Bisa melakukan itu. Sayangnya itu dilakukannya di hari Sabat, yang hari dalam konsep orang Farisi menambahi aturan hari Sabat. Ingatlah hanya sekali hari Sabat. Orang Farisi sebagai menambahi seluruh peraturan yang tadinya jumlahnya hanya 10, ditambah dengan berbagai peraturan menjadi 613. Saudara pusing enggak? Oleh situasi itu dianggap melanggar kekudusan hari. Ini kita sudah punya daftar yang enggak boleh dilakukan pada hari Sabat, dan kamu mengangkat tilammu pada hari Sabat. Kamu lagi menyembuhkan orang pada hari Sabat, melanggar aturan kami. Sehingga Yesus diperlakukan sebagai terdakwa. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak melanggar hari Sabat. Kalau dia sampai melanggar hari Sabat sebelumnya. Yesus tidak melanggar hari Sabat. Kalau sampai masuk atau dikatakan melanggar hari Sabat, berdosa. Dan kalau berdosa dia tidak ada cacat celahnya bagi kita. Sehingga tidak bisa kita mengatakan tidak tepat kalau kita mengatakan Yesus melanggar hari Sabat. Orang angkat menyembuhkan orang pada pekerjaan yang tidak boleh. Tapi tidak boleh oleh siapa? Bukan oleh Allah, ayat tambahan yang dibuat oleh slide berikutnya. Sehingga Yesus sebenarnya tidak melanggar hari Sabat, tapi dia melawan tambahan yang dibuat oleh para pemimpin Yahudi yang sebenarnya peraturan menjauhkan umat Tuhan dari umat Tuhan. Masa Yesus pernah menolong orang sakit sampai Yesus. Kalau kamu punya kambing, kamu banyak kambing kejebur sumur, kamu nolong enggak? Ya, kamu nolong enggak? Tolonglah itu kambing domba. Padahal mengangkat beban itu lebih dari ukurannya berat yang boleh diangkat pada itu. Melakukan pekerjaan dan kamu menyalahkan, kamu enggak menyelamatkan. Saya menyelamatkan kambing domba saya. Nah, kalau itu menyembuhkan orang sakit lebih
nilainya lebih rendah daripada menyelamatkan hewan atau terpeliharaanmu atau ternaknya. Itu kan peraturan-peraturan yang mendekatkan orang kepada Tuhan, yang menjauhkan Tuhan, membebani umat. Itu yang dilawan. Jadi Yesus tidak melanggar hari Yesus melawan aturan yang dibuat oleh pemimpin Yahudi. Mereka sendiri pun memenuhi semua 613. Berjalan lebih dari sekian langkah saja itu sudah ada ukuran langkah yang masih diakui atau dapat diterima. Tapi kalau sudah kelebihan melakukan pekerjaan itu menyalahi aturan hukum yang dilawan oleh Yesus. Dan kemudian ketika Yesus ditanya, "Emang kamu siapa? Berani melawan aturan hari Sabat?" Dalam jawaban yang Yesus sampaikan, dia ada unsur yang menyatakan dirinya seolah-olah itulah yang dia setara sifat hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Sehingga mereka makin marah. Mari kita lihat 18-19. Di belakang. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi bukan saja karena ia meniadakan, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi itu yang Yesus sudah dianggap menyamakan. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya Anak Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan. Dalam pemahaman Yesus yang menjelma manusia yang kedudukannya setara dengan Allah, dia tahu Bapa sedang bekerja, termasuk menyelamatkan orang lumpuh ini dari dosanya. Kalau itu dianggap sebagai Bapa, janganlah Allah juga melanggar hari Sabat dong. Tapi tidak melawan peraturan tambahan yang dibuat oleh para. Yesus melihat Allah bekerja, menolong orang sakit, memberi keselamatan, memberi pengampunan. Dan Yesus melakukan seperti yang dilakukan Bapa, tidak bisa dianggap sebagai. Dan kemudian di dalam penjelasannya itu memberikan kesaksian seperti seorang terdakwa di pengadilan. Dan mari kita lihat ayat yang sudah kita baca dulu, ayat 31 dikatakan, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar." Ini mungkin sudah lazim. Saya tidak terlalu tahu. Mungkin sudah kita pahami. Mungkin seorang terdakwa bersaksi untuk dirinya sendiri. Biasanya tidak diperkenankan yang punya hubungan sana ayah, istrinya suami atau istrinya boleh bersaksi terdakwa ya. Kecuali dia menjadi saksi untuk kasus kesaksian yang lain. Sehingga Yesus sudah dalam konsep Yahudi boleh seorang saksi menyatakan kesaksian tentang dirinya sendiri, bisa saja dia membuat kesaksian tentang dirinya baik dijauhkan dari dakwaan atau vonis yang diberlakukan kepada dia. Sehingga pemahaman dia pantas saja karena di dalam konsep Yahudi seorang tidak bisa bersaksi atas namanya sendiri. Mereka harus meminta orang lain bersaksi selain untuk memperkuat situasinya, sehingga dia menjadi pihak yang dibela. Nah, ini sama dengan apa yang disampaikan Amsal 27 ayat 2. Slide berikutnya. Biarlah orang lain membuka mulut kau dan bukan yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Kalau kita ditanya itu saja kita membesar-besarkan diri kita, saya itu orangnya suka menolong dan orangnya suka menolong. Kalau kita bisa jadi membuat diri kita tampak. Tapi Amsal 27 ayat 2 pun biarlah orang lain memujilah orang lain dirimu engkau bukan dirimu sendiri.
Dan itu berlaku juga di dalam hukum kesaksian dari dirinya sendiri. Biarlah orang lain yang mengasihi kamu memang sehingga Yesus kemudian dari ayat 31 ini membawa pembelaan dari saksi-saksi lain, bukan saksi lain dari dirinya sendiri. Kita akan belajar ada 5 saksi yang sudah disampaikan di ayat 31 sampai 41. Saksi yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Saksi yang pertama dari ayat 32 sampai 35. Mari perhatikan. Ada yang lain bukan Yesus, tapi ada yang lain yang bersaksi. Aku tahu bahwa kesaksian diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, maksudnya Yohanes yang menulis Injil, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia karena ini supaya kamu diselamatkan. Baptis ia adalah berita yang menyala dan kamu hanya mau menikah saja cahayanya. Jadi ayat 32 sampai 33 yang dimaksud kesaksian dari Yohanes. Ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus, Pembaptis memberi kesaksian ini loh. Itu ada bisa baca di Yohanes 9 sampai 34. Saya tampilkan di layar. Pada keesokan harinya Yesus datang kepadanya dan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika katakan kemudian daripada seorang yang telah ada. Yesus sudah ada sebelum Yohanes umurnya lebih muda daripada Yohanes. Dan ini kesaksiannya benar. Yesus memang sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis. 31 dan aku sendiri pun tidak mengenal dia. Aku datang dan membaptis dengan air supaya dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengenalnya, aku membaptis dengan air telah berfirman, kalau engkau melihat roh itu dan tinggal di orangnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberinya. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah sudah mendapat informasi dari Allah. Kalau kamu ketemu orang yang memberikan Roh Kudus, itu orangnya. Sehingga ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ketika dia keluar dari air ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati, Yohanes Pembaptis tahu, ini yang akan membaptiskan orang percaya tidak saja dengan air tapi dengan Roh Kudus. Sehingga dia menyatakan kesaksiannya di ayat 32, ini loh anak Allah. Dan Yesus tadi memberitahu di ayat 32 sampai kesaksian Yohanes Pembaptis itu benar. Ya, kesaksian Yohanes Pembaptis itu benar. Tapi di ayat 34 Yohanes pasal 5 kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan katakan, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun ini supaya kamu. Yesus sebenarnya tidak perlu kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Sudah tahu dirinya siapa. Matahari tidak perlu dikonfirmasi karena matahari dia sudah tahu dirinya matahari. Yesus pun sudah tahu dirinya adalah Allah yang jadi manusia, sehingga tidak perlu sebenarnya kesaksian dari manusia lain. Tetapi sengaja disampaikan para pemimpin agama Yahudi dari manusia lain bukan dari Yesus. Nih kalau kamu bisa diselamatkan dengan cara saya memberikan kesaksian dari manusia lain, saya berikan kesaksian dari manusia. Tujuannya supaya kamu mau percaya, kamu bisa selamat. Baik ya, musuh-musuhnya pun supaya kamu selamat.
Tapi apa respon mereka? Tetap mereka tidak percaya. Sehingga ayat 35 ada yang lain yang bersaksi, aku tahu bahwa kesaksian diberikan benar. Kesaksian Yohanes Pembaptis ayat 35. Ia adalah pelita yang menyala dan kamu hanya mau menikmati seketika. Ketika Yohanes Pembaptis ada muncul pertama kali mereka mengikuti pengajaran. Begitu dilihat pengajaran tentang Yesus yang akan datang, yang akan membaptis, kita disuruh bertobat. Ceritanya itu saja khotbah. Pertama-tama mereka senang khotbahnya tentang Yesus pribadi yang akan datang yang menyelamatkan, tentang harus bertobat. Mereka mundur aja. Mereka tidak mau menerima kesaksian Yohanes Pembaptis. Kalau mereka mau kesaksian dari Yohanes Pembaptis, mereka bisa diselamatkan. Tapi sehingga kemudian Yesus mengajukan saksi kedua. Ada saksi selanjutnya di ayat 36 saya bacakan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kerjakan. Dan itulah yang memberi kesaksian Bapa yang mengutus aku. Jadi kesaksian atau saksi yang kedua berasal dari pekerjaan Yesus. Kalau dengan kesaksian masih belum percaya, lihat karyaku, lihat pekerjaanku. Saksi kedua adalah karya Yesus. Dan sejauh ini sampai pada pasal Yohanes pasal 5 ini sudah melakukan banyak. Yang pertama di pasal 2 dia mengubah air dalam pernikahan. Mungkin di antara para pemimpin hadir di pernikahan itu, dan kok masih ada sampai tersedia di bagian terakhir pesta pernikahan. Atau di pasal 4 dia menyembuhkan anak pegawai istana sedang ada di Galilea, ada di Kapernaum, dan anakmu sudah sembuh. Itu bapaknya yang pegawai istana itu pulang. Oh, anak tua sudah sembuh. Jam berapa dia? Jam 1, sekitar jam 1. Menghitung. Wah, itu pas Yesus menyampaikan anakmu sudah sembuh. Di pasal 4. Dan di pasal 5 itu yang paling jelas, mungkin para pemimpin Yahudi orang juga berkali-kali atau tiap hari selama bertahun-tahun mereka enggak menghitung jumlah tahunnya. Mereka tahu orang itu tiap hari dan orang itu tiap tahun menanti air bergejolak dan orang itu sembuh. Harusnya sudah atau buktinya sudah untuk mendukung kesaksian Yesus. Dan itu semua mujizat yang dilakukan Yesus tentang jadi bukti seperti yang dinyatakan oleh Nikodemus 3 pasal 3 ayat 2 tidak ada di layar, saya bacakan dari Alkitab. Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang jika Allah tidak menyertai. Jadi Nikodemus saja sudah orang Farisi sudah tahu kalau nggak mungkin orang bisa melakukan kecuali disertai. Jadi dia malam-malam datang sempat ketemu Yesus, sempatnya malam dan berkata, pasti kamu disertai Allah. Harusnya para pemimpin Yahudi kita berharus seperti Nikodemus. Sudah cukup buktinya bahwa mungkin orang yang bisa melakukan ini kalau nggak disertai Allah. Dan memang tujuan Rasul Yohanes ini di Yohanes pasal 20 ayat 30 memang masih banyak tanda lain mantan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Yohanes. Gak cukup kalau masih banyak. Tapi semua yang tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Allah dan supaya kamu oleh iman kamu memperoleh hidup. Tujuan Injil ini pembacanya percaya. Dan diharapkan di antaranya orang Farisi atau pemimpin Yahudi itu juga percaya. Tapi dari sekian banyak buktian karya Yesus yang sudah dilakukan itu, para orang Farisi tidak. Sebaliknya kita pada masa kini waspada.
waspada. Ini kita sudah berada di zaman-zaman mendekati situasi akhir zaman, di mana mujizat bukan lagi ukuran kebenaran. Karena nanti di Wahyu pasal 13 ya, tanda-tanda ajaib atau tanda ajaib akan justru dilakukan oleh antikristus untuk menyesatkan kita yang sekarang perlu ikut-ikutan cari mujizat mengalami seperti zaman Yesus di akhir zaman. Perlu diwaspadai. Bacakan Wahyu 13 sampai 18. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, yang menurunkan api dari depan mata semua. Ia menyesatkan mereka yang tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya depan mata binatang. Ia menyuruh mereka supaya mereka mendirikan patung binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Dan kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang ini. Kalau zaman kita sekarang dan orang pribadi ini muncul, kita mengira seperti Tuhan Yesus yang membangkitkan orang, kepadanya diberikan kuasa, diberikan nyawa kepada patung binatang sehingga berbicara juga begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, dan ia menyebabkan sehingga pada semua orang kecil atau semua orang kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberikan pada tangan kanannya atau tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual beli kepada mereka yang nama binatang itu, nama bilangan nama atau bilangan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang menghitung bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi kalau pada masa Yesus dijadikan bukti sebagai Yesus diutus Allah di akhir zaman, di Wahyu pasal 13, mujizat itu digunakan oleh Kristus untuk menyesatkan banyak orang yang pertamanya Kristen. Kalau kita fokus kita pada mujizat, maka saya mengajak Bapak Ibu, enggak usah fokus pada mujizat. Mari fokus seperti Sadrak. Kalau Tuhan mau penyakit kanker saya disembuhkan. Kalau Tuhan mau masalah saya. Tapi kalau Tuhan enggak, saya mau menyembah Engkau ya patung Nebukadnezar pada. Coba di Rosek Daniel 3:17. Kalau dia mau menyelamatkan kami, dia akan bilang kalau kami enggak diselamatkan, kami enggak bakal menyembah patung. Ini yang konsep yang ingin enggak usah cari mujizat, enggak usah cari Tuhan ngasih mujizat, tapi kalau enggak dikasih, jangan wah saya enggak percaya Yesus lagi, enggak ada mujizatnya. Ingat di akhir zaman mujizat dipakai untuk menyesatkan. Ini kita perlu waspada. Tapi pada masa itu Yesus ada bersama-sama dengan orang. Mujizat itu atau karya Yesus itulah dijadikan dirinya disertai Allah. Harapannya mereka percaya, tapi mereka enggak percaya juga. Sehingga Yesus mengajukan saksi ayat 37 sampai 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi, kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya ia tidak pernah firman-Nya tidak menetap, kamu tidak percaya kepada dia yang jadi saksi yang ketiga yang diajukan adalah Allah Bapa. Apa coba? Yang pertama Yohanes Pembaptis, mujizat atau karya yang dilakukan, yang ketiga Allah Bapa, kelas mahir. Allah Bapa pernah menyaksikan Yesus pada peristiwa ketika Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya, suara keluar dari surga. Itu bukan permainan suara perut. Yohanes dia diam kelihatan terus suara gitu. Ada suara gitu. Itu suara dari Allah Bapa yang inilah anakku yang kepadanya aku berkenan, turutilah dia. Itu
kesaksian dari Allah, kesaksian dari Allah. Saja peristiwa baptisan, pengakuan rasul Petrus, menurutmu siapakah Mesias, anak Allah yang kamu saksikan, yang kamu dari dirimu sendiri, bukan dari Allah Bapa yang menyatakan kepada. Atau peristiwa transfigurasi Yakobus, Yohanes dan Petrus diajak ke tempat yang lebih sepi oleh mereka, melihat Yesus dengan sinar, penuh dengan sinar, Musa dan Elia datang menemui Yesus, konfirmasi dan Allah Bapa. Inilah anakku yang dikasihi, kepadanya aku berkenan, turutilah dia. Jadi Allah Bapa sudah menyaksikan, membenarkan kesaksian tentang Yesus. Sehingga kalau ayat 37b itu katakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi, kamu tidak pernah mendengar suaranya, pernah kamu lihat, orang Farisi nggak pernah lihat dengan suaranya, Allah nggak pernah lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutus. Jadi orang Farisi ini sudah nggak percaya kepada Yesus. Kasih bukti apapun aku nggak percaya. 38 itu Yesus menyampaikan, dan firman-Nya tidak menetap kamu sebab tidak mau percaya kepada dia yang diutus. Sudah serangkaian bukti mendampingi membuat kesaksian Yesus kuat, tapi mereka mengapa? 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 10. Kita menerima kesaksian manusia. Kita beli ke lampu di toko listrik. Lalu petugas tokonya, Pak ini nyala. Kadang tanpa diuji kita terima kesaksian, atau kita beli tiket pesawat ini, Pak pesawat mengantar Bapak sampai ke tempat tujuan, Medan sana atau di Singapura atau di mana. Kita percaya saja, kita terima kesaksian manusia. Itu kesaksian manusia ya. Kita percaya dan sebagainya. Kesaksian manusia kita terima. Kita saklar saja ya. Ini kalau dipencet nyala, kita terima. Kita menerima kesaksian. Kesaksian Allah yang maha tahu dan maha kuasa harus jauh lebih kuat. Tapi nyatanya para pemimpin Yahudi tidak menerima. Ya. Termasuk kesaksian tentang Allah, tentang kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan. Sesungguhnya Allah Bapa sudah bekerja di dalam orang itu untuk meyakinkan Yesus itu anak. Yesus itu utusan saya. Percayalah kepada dia. Kesaksiannya tadi ya di peristiwa transfigurasi. Tapi mereka tetap tidak percaya. Kalau kesaksiannya Allah tidak dipercaya, berarti Allah dianggap bohong kamu Allah. Padahal itu menyaksikan tentang anaknya. Kalau kesaksian Yohanes Pembaptis sesama manusia, kesaksian dari pekerjaan Yesus, karya Yesus, kesaksian dari Allah Bapa tidak diterima. Yesus masih punya satu saksi yang keempat ayat 39 sampai 4. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada itu untuk memperoleh hidup itu. Hormat dari manusia, kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang. Jadi konsep Yahudi ini begini Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah pegang Alkitab, kalau sudah baca Alkitab sampai selesai, mereka sudah mendapat hidup kekal. Itu konsep di ayat 39 tadi dikatakan, kamu menyelidiki kitab sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup kekal. Itu konsepnya. Kalau sudah pegang Alkitab, dari awal sampai akhir, sudah beroleh hidup kekal. Tapi mereka salah mengerti. Alkitab itu isinya apa? Hidup kekal yang isinya di dalam Alkitab itu.
bukan baca doang ya. Baca doang. Jadi yang lebih bermakna itu bukan bacanya penting harus dibaca, mengerti harus dibaca. Ya. Tapi yang lebih penting adalah melakukan yang diajarkan kita baca di dalam yang kita baca di dalam hati. Yang lebih bermakna itu melakukan kebenaran di dalam. Ada beberapa orang Pak, saya nggak mau ke gereja. Kan sudah cukup. Kan sudah kita berdoa di rumah, sudah berdoa di rumah sudah cukup. Ada yang punya alasan. Berarti kamu nggak baca Alkitab benar-benar. Kenapa? Karena di Ibrani 10:24 menjauhkan diri dari persekutuan seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Tapi kerjakanlah itu lebih giat lagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau memang baca Alkitab sungguh-sungguh di gereja, di rumah ke gereja pasti akan bersekutu dengan saudara seiman. Kalau enggak berarti ayat ini nggak mau dibaca. Yang lebih penting membaca harus jauh lebih bermakna adalah melakukan. Nah, orang Yahudi ini mengira kalau sudah baca beroleh bacaan itu harusnya menuntun kepada pribadi yang bisa memberi hidup kekal, yaitu Yesus. Alkitab memberikan kesaksian tentang Yesus. Alkitab memberikan. Mari kita lihat Mazmur 22 ayat 15 sampai 19 saya bacakan. Mazmur 22 Bapak Ibu Saudara membawa Mazmur 22 ayat 15 seperti air aku tercurah segala tulangku terlepas dari sendirinya, hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh, kekuatanku kering seperti beling melekat pada langit-langitmu maut, kau letakkan anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan mereka menusuk tangan segala tulangku dapat segala tulangku mereka menonton, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini peristiwa apa? Yesus disalibkan. Jubahnya daripada buat rebutan dibuang undi. Siapa yang dapat? Itu sudah menyaksikan tentang Yesus. Mika 5 ayat 1 juga menyaksikan tentang kelahiran Yesus. Bethlehem Efrata, engkau bukanlah yang padamu akan lahir akan menyelamatkan. Dan pemimpin Yahudi menyelidiki sampai Herodes ketika didatangi orang Majus. Tanya di mana kelahiran? Katanya Bethlehem. Mereka tahu itu, tapi nggak ikut orang Majus untuk datang menyembah Yesus. Baca, tapi berubah sesuai yang dibaca. Ini kalau orang Kristen sudah baca Alkitab, baca Pak, hidupnya sama saja. Sayang sekali ya. Nah, di ayat 40 ini baca Alkitab dan mengira mendapat dari bacanya doang. Yang Allah maksud baca dan melakukan, sehingga di ayat 40 sayangnya kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal itu. Ini kan sudah hampir dekat keselamatan, tapi tidak selamat karena nggak mau datang. Adalah saksinya sudah banyak. Yohanes Pembaptis, Allah Bapa sendiri, kemudian pekerjaan Yesus, sekarang Alkitab. Mengapa mereka tidak mau menerima Yesus? Tapi kalau ada di ayat 43, aku datang dalam nama Bapa dan kamu kalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu kok malah menerima? Nanti antikristus, mereka malah menerima. Ya. Slide berikutnya. Yesus tidak mengharap hormat dari para pengendaki. Yesus nggak menghendaki dia disembah, dia ingin mereka percaya dan selamat. Slide berikutnya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Mereka tidak percaya Yesus ayat 44 tidak terima oleh orang lain 44. Bagaimana kamu dapat menerima hormat seorang dari yang lain hormat tidak mencari hormat yang datang dari Allah. Di Yohanes pasal 12 ayat 40 kalau Bapak Ibu Saudara ada orang Farisi mau percaya Yesus tapi takut nanti teman-temanku berpendapat gimana ya, enggak usah percaya deh. Yohanes 12 ayat 42 sampai 43.
Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan. Mereka mencari kalau teman-teman saya percaya Yesus, teman-teman saya nggak menerima saya, nggak usah deh. Sayang kalau kehilangan teman daripada kehilangan teman, kehilangan surga. Tapi kenyataannya itu yang dipilih. Harusnya kita mencari perkenan Allah, bukan. Saya salut kepada Bapak Ibu Saudara yang dari kesaksian pengalaman hidupnya jadi Kristen, bagaimana dikucilkan oleh keluarga besar, dikucilkan oleh masyarakat, untuk percaya kepada Yesus. Saudara memperoleh sesuatu yang berpesan kepada anak-anak remaja. Ya, jangan karena berharap pacar, jangan karena takut nggak laku segini, nggak laku, ada yang sudah klik, tapi seiman, mumpung kesempatan Pak, menikmati. Saudara cari perkenan Allah. Itu hanya sementara. Nilainya ya kalau sudah tahu kehidupan pernikahan ya. Tapi anak-anak remaja, pemuda nggak tahu kehidupan pernikahan, menganggap kalau sudah dapat cowok ganteng atau cewek cantik atau cewek seiman, surga dunia segala gitu. Masuki kehidupan pernikahan. Bisa lain soalnya. Jadi yang kita cari bukan hormat manusia, bukan perkenan manusia, tapi perkenan Allah. Alkitab sudah menyaksikan dan mereka masih tidak percaya sehingga saksi kelima yang dibawa oleh Yesus adalah Musa di ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa kamu di hadapan Bapa adalah Musa, yaitu kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada ia telah menulis tentang. Jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan. Jadi Yesus karena Musa diagung-agungkan, mungkin itulah sebabnya Musa tidak pernah ditemukan sampai sekarang, takutnya situs penyembahan oleh orang itu diagung-agungkan. Tetapi Yesus orang pribadi yang kamu harapkan akan membela kamu, yang kamu mengejek saya dianggap Yesus melanggar hukum Taurat, malah nanti hari terakhir akan menjadi pendakwa kamu. Mengapa? Karena Musa itu menulis tentang dia bersaksi tidak percaya kesaksiannya Musa. Di mana kesaksiannya Musa tentang Yesus? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Kejadian 3:15. Jadi keluaran imamat bilangan dipercaya oleh para ahli Alkitab tulisan Musa menulis peristiwa penciptaan, hari pertama diciptakan apa, hari kedua diciptakan. Musa ketika 40 hari di Gunung Sinai, Tuhan disuruh mencatatnya di kitab-kitab yang dia sendiri tidak hadir, tapi dia dan Musa menulis di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu dan keturunanmu dan yang kepalamu dan engkau akan merumahkanmu dan engkau akan merumahkan. Ini yang nulis Kejadian adalah Musa. Musa tidak hadir dalam peristiwa taman Adam, Hawa dan iblis. Tapi bisa menulis ini. Ini merupakan kesaksian Musa. Dapat dari mana? Dari Allah Bapa. Tidak saja Kejadian 3:15, Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun antara kakinya sampai dia datang kepadanya atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa. Ini tentang Yesus yang akan melakukan berikutnya. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia. Tapi bukan sekarang, memandang dia tapi bukan dari dekat, bintang terbit dari kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan dan menghancurkan semua anak yang melihat Yesus. Jadi Musa memberi kesaksian tentang Yesus yang akan datang. Ulangan 18. Seorang nabi akan kubangkitkan. Ini dipakai oleh saudara kepada menunjuk kepada nabi, ini menunjuk kepada Yesus. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari
seperti mereka seperti akan naruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Orang yang tidak mendengar, orang yang tidak firman-Nya yang dalam firman-Nya yang kami ucapkan itu daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kalau kamu ingat ulangan ini, kamu akan dituntut oleh Musa. Tidak mendengar perkataan nabi yang dijanjikan itu. Sehingga harapannya ya setelah ada 5 saksi ya. Yohanes Pembaptis, karya Yesus, Allah Bapa, Alkitab dan Musa sendiri. Harapannya mereka percaya tetap tidak percaya, bahkan mau berusaha lebih keras lagi untuk membunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selain berikutnya sebagai penutup. Sudah ada 5 saksi menyatakan bahwa Yesus layak di Yohanes Pembaptis, pekerjaan mujizat Yesus, Alkitab Musa. Jika Bapak Ibu Saudara masih tidak percaya, atau yang sudah percaya mau meninggalkan imannya untuk percaya kepada yang lain, kurang apa lagi kesaksian Allah. Saudara, kalau mau melawan nanti di akhirat kalah telak. Di luar Yesus. Kalah telak. Enggak punya argumen untuk membela diri. Enggak masuk sini kan, pergi sana. Karena saksinya sudah 5 dan buktinya kuat. Masih enggak percaya, apa yang menahan? Dan kalau Bapak Ibu Saudara percaya, puji Tuhan kalau sudah percaya bukan sekedar mengikuti firman-Nya. Percaya berarti ada perubahan sesuai kehendaknya. Ya, ada perubahan dari hidup kita. Dan percaya berarti kesaksian Yesus kita juga menjadi saksi Yesus, bersaksi tentang Yesus agar orang lain percaya dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kesaksian yang dibawa Yesus untuk meyakinkan orang Farisi tentang keberadaan dirinya begitu kuat sehingga tidak mungkin mereka atau kami membantah kecuali mereka niat tidak percaya. Selamatkan kami dari ketidakpercayaan. Kami berdoa untuk anak-anak, cucu, menantu, pasangan hidup kami yang mungkin belum mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menarik mereka datang kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Maka bawalah mereka, selamatkanlah mereka, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan. Kami bersyukur diselamatkan. Tolonglah kami juga menjadi saksimu agar orang lain diselamatkan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan nomor 111. Yesus Juru Selamat. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Jika ada yang ingin mengambil keputusan apapun itu, Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan, berjabat tangan dengan saya, menyampaikan keputusan Bapak Ibu Saudara, dan saya akan mendoakan. Selama lagu dinyanyikan, kesempatan untuk mengambil. Mari kita akan menyanyikannya pujian nomor 111 Yesus Juru Selamat. Kita sudah mendengar Yesus Juru Selamat, jadikan benar Yesus Juru Selamat, janganlah segala pada orang yang sesat. Tuhan telah beramanah, Yesus Juru Selamat. Hai samud surga, Yesus Juru Selamat. Berdoa kita, Yesus Juru Selamat.
bersyukur melepas sang dekat hai gelora bergebu Yesus Juru Selamat di tengah hidup yang berat Yesus Juru Selamat yang menang Yesus Juru Selamat nyanyikan pada yang agung nyanyikan senang Yesus Juru Selamat suara menderu Yesus Juru Selamat seru Yesus Juru Selamat yang penuh berkali-kali berbahan berkat kemenangan yang teguh Yesus Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bersyukur, kami bersyukur kami disediakan juru selamat yang olehnya segala dosa pelanggaran kami dihapuskan. Bahkan yang dicatat di adalah kebaikan Yesus Kristus kapanpun kami meninggal akan diterima bukan karena kami baik karena Yesus yang baik dan Yesus yang terima kasih atas keselamatan di dalam Yesus. Tolonglah kami untuk mewartakannya itu orang lain dapat kesempatan untuk diselamatkan juga. Biarlah melalui tutur kata perbuatan tingkah laku kami nama Tuhan kami bersyukur Tuhan sudah dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkenan. Kami mengingat saudara-saudara kami, lawatlah mereka, pulihkanlah. Berdoa untuk Pak Cia, sembuhkan dia. Berdoa untuk Bu Sumiwati yang pada hari Senin besok akan operasi kata. Memberkati sehingga segala sesuatunya baik dan lancar hasilnya pun sungguh membuat nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam usaha pekerjaannya, limpahkan berkat-Mu dari surga. Tingkap-tingkap langit terbuka untuk mencurahkan berkat Tuhan sehingga mereka boleh melihat bahwa bukan semata-mata karena jerih lelah kerja keras mereka, tapi karena Tuhan bermurah hati melimpahkan berkat bagi mereka. Tuhan, Kau hadir dalam pergumulan umat-Mu pribadi demi pribadi apapun itu mereka melihat Tuhan menyertai dan kuasa Tuhan dianugerahkan kepada mereka untuk menghadapi tantangan hidup sehingga segala puji hormat kemuliaan kembali kepada Tuhan. Mampukan kami semua semakin mengasihi dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami akan kembali kepada rumah kami masing-masing. Tuhan lindungi sertai dalam perjalanan berkati sehingga di dalam segala sesuatu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapak. Saudaraku yang terkasih, kiranya berkat kasih yang dari Allah, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa. Haleluya. Bapa, antarlah kami. Bapa, antarlah kami, pulangkan lagi, berilah kami berkat-Mu.
hari Minggu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.